rintangan, betul? Ada yang macet-macetan dan lain sebagainya. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang datang pada hari ini adalah orang-orang yang memiliki kesempatan yang sangat luar biasa, karena di sini adalah tempatnya Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Amin ya robbal alamin. Oleh karena berharga adalah yes, yang sangat berharga, yaitu tentang perjalanan Bapak Ibu ke sini itu memiliki ataupun membutuhkan yang namanya satu sifat yang sangat tinggi sekali derajatnya di sisi Allah, yaitu tentang sifat sabar. Sifat sabar adalah sifat yang mudah sekali untuk kita ucapkan secara harfiah, tetapi ketika untuk melakukannya, wah sabar ndasmu gitu kan ya. Banyak orang yang berpikir bahwa sabar itu tidak mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, kenapa pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengulas tentang kata sabar. Bapak Ibu, izinkan saya untuk memberikan sebuah gambaran yang sangat sederhana saja. Baik. Monologi. Apa di kantongnya? Sabar. Baik. Kalau kita melihat kata sabar yang berada di dalam kitab suci Al-Quran, itu selalu disandingkan dengan kata sholat. Wasta'inu bisobri wassalat. Ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Nanti dicek lagi ya, dengan penuh kesabaran tentunya. Karena ketika kita meminta pertolongan dengan sabar dan sholat. Kenapa sabar berada di awal sebelum sholat? Berarti sabar berada di kondisi ataupun amalan yang sangat tinggi yang disandingkan dengan kata sholat. Oke? Wasta'inu bisobri wassalat. Ketika kita melaksanakan sholat tanpa adanya dibarengi dengan kata sabar, dengan sifat sabar, maka apa yang terjadi sholatnya? Terburu-buru, berantakan. Dan kenapa sabar itu, Bapak Ibu, itu tidak mudah untuk dilakukan? Coba kita mendapatkan masalah, kita mendapatkan sesuatu yang membuat diri kita terjatuh, membuat kita tertimpa banyak sekali ujian. Kenapa? Karena yang mendamping kita itu bukan manusia lagi. Innallaha Allah yang bersama orang yang sabar. Makanya ujiannya tidak mudah. Sebuah kasus, kalau kasusnya kisah nyata, saya bertemu dengan sebuah ataupun bertemu dengan pimpinan sebuah lembaga pendidikan yang mana konsep yang dia junjung itu cuma dua kata, kebersihan dan kesabaran. Bagaimana seorang ataupun para santri di situ hanya dibekali dengan dua kata itu, sabar. Makanya ketika sudah mengetahui konsep sabar, maka apapun masalahnya, apapun ujian yang datang ke dia dengan kata sabar, maka dianggap itu bukan sebuah masalah. Makanya ketika ditanya, "You punya masalah? Anda punya masalah?" Tidak ada masalah. Kenapa? Karena sabar setiap menghadapi ujian. Contoh sederhana seperti ini. Mohon maaf, takutnya senggol itu ada. Masih berapa menit ini? Oke. Kita bicara ujian yang datang ke dalam diri kita ataupun masalah saja. Kita bicara masalah. Ini diri kita. Oke. Kita ketahui bersama bahwa masalah ujian yang datang dan masuk ke dalam diri kita itu gerbangnya melalui pikiran kita. Ya. Permasalahannya adalah
ketika kita sudah memutuskan bahwa apapun yang berada di luar kita, masalah ujian, hutang, masalah anak dan lain sebagainya, pendidikan, itu keputusnya terserah kita mau dimasukkan itu sebagai masalah atau tidak. Oke? Contoh sederhana, kita lagi naik motor, tiba-tiba di samping kita nyenggol kita. Oke? Itu berada di luar kita. Terserah kita keputusannya apakah itu sebagai masalah ketika kita, hei bangsa, kau mengganggu hidupku contohnya. Maka kita memutuskan itu masuk ke dalam diri kita menjadi sebuah masalah. Tetapi ketika kita disenggol, sabar. Oke? Sabar. Oke. Kamu nendang saya, kamu ngelaksonin ngata-ngatain saya. Tapi saya bersabar untuk menerima dan menolak itu bukan sebagai masalah yang harus saya masukkan ke dalam pikiran saya. Ada nggak masalah? Oke, no problem. Sudahlah. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, terakhir bahwa apapun masalah, apapun ujian yang kita terima, maka hadapilah dengan bersabar. Karena ketika kita bersabar, bukan lagi manusia yang dekat dengan kita, tetapi Allah yang akan membersamai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.